Melakukan investasi dapat diibaratkan seperti sedang menanam sebuah pohon. Kita memulainya dengan bibit, dan kemudian kita memantau pertumbuhannya, hingga akhirnya tanaman tersebut membesar dan memberikan kita keuntungan seperti halnya buah. Investasi properti adalah jenis investasi yang berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyewaan, pengelolaan, dan penjualan real estate untuk menghasilkan profit. Jadi tujuan pembelian properti adalah untuk mendapatkan return of investment, baik melalui hasil sewa, penjualan kembali, maupun keduanya. Salah satu keuntungan investasi properti adalah selain memperoleh capital gain dari kenaikan harga properti tersebut setiap tahunnya, kita masih bisa memperoleh tambahan keuntungan dengan cara menyewakan properti tersebut. Permasalahannya adalah kita tidak bisa menghindarkan resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika properti yang kita miliki disewakan kepada orang lain. Solusi apa ya yang terbaik agar investasi kita tetap terlindungi dalam jangka panjang dan tidak berhenti untuk berbuah? Sebenarnya kewajiban pemilik bangunan atau kewajiban yang sewa. Sekarang kan orang tuh mulai banyak yang investasi di properti ya. Jadi seorang itu bisa punya bangunan 3, 4, ada yang gudang, ada yang ruko, ada yang rumah. Biasanya supaya lebih efektif lagi, supaya investasinya lebih bagus, itu orang pasti sewakan. Ketika disewakan, tentunya hasil investasi itu akan bertambah karena ada return. Selain kenaikan dari harga jual, tentu ada return dari hasil investasi, hasil kontrakan itu ya. Nah, di balik itu kan ada risiko. Kira-kira risikonya apa ya? Nah, risiko kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, bisa jadi malah kita tombok, karena bangunan bisa sampai rubuh. Kalau seperti itu terjadi, kira-kira yang berkewajiban mengganti atau kewajiban memperbaiki siapa? Apakah si pemilik atau si penyewa? Nah, dari kacamata asuransi, sebenarnya yang asuransikan itu bisa jadi dari pemilik ataupun dari penyewa. Caranya gimana? Gampang caranya. Caranya itu cuma dipolis, dicantumkan nama pemilik, kalau pemilik yang asuransikan. Kalau yang asuransikan itu si penyewa, tinggal pakai 2 nama. Nama pemilik, QQ, nama penyewa. Hanya semudah itu. Terus cara asuransinya gampang. Kita cuma kasih nama tadi, terus kasih alamat, sama kasih luas bangunan, atau sekaligus tentukan aja nilai bangunannya berapa. Nah, contoh seperti ini. Bangunan dengan 1000 meter, gudang biasanya 1000 ya. Harga bangunan gudang saat ini berapa? Antara 2 juta sampai 3 juta kan ya. Jadi anggap 2 juta. Maka kalau 1000 meter berarti dikali 2 juta jadi 2 miliar. Nah, itu nilai yang diasuransikan. Terus preminya mahal nggak kira-kira? Preminya tuh murah. Kalau kita ngomong ya, orang Jawa ngomong murah pol-polan. Untuk nilai 2 juta kita cukup bayar premi antara 2 juta sampai 3 juta rupiah per tahun. Per tahun. Jadi 1 bulannya itu cuma sekitar 200 ribuan begitu. Tapi sudah bisa dapat ganti rugi kalau terjadi risiko sampai 3 miliar. Apakah cuma kebakaran? Enggak. Selain kebakaran juga ada risiko lain yang bisa di-cover atau dijamin. Yaitu misalnya kalau lokasi dekat bandara takut kejatuhan pesawat kan, nah termasuk kejatuhan pesawat, kesambar petir, juga kerusuhan. Kalau daerah-daerah yang rawan rusuh, ini juga termasuk akibat kerusuhan, terus akibat dirusak massa juga termasuk. Nah, terus ditabrak kendaraan, misalkan kendaraan truk, trailer mundur, nabrak pagar atau nabrak pintu gerbang, itu termasuk dijamin juga. Bisa juga ditambahkan untuk risiko-risiko seperti angin topan, ya bencana alam ya, angin topan, banjir ya, juga bisa ditambahkan risiko untuk gempa bumi, tsunami, ya kalau daerah-daerah dekat pantai atau pulau-pulau yang dilewatin ini gunung berapi, bisa diasuransikan letusan gunung berapi juga, itu juga terjamin. Jadi sebaiknya memang diasuransikan, entah itu oleh si pemilik atau si
penyewa untuk menghindari hal-hal cekcok di kemudian hari. Jadi lebih baik rame di depan daripada rame di belakang. Ya, sekian sharing dari saya.